Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi masih di channel kita tercinta, masih dengan Bang Opi. Kali ini kita kembali ke ketenaga kerjaan ya, terkait dengan bagaimana sebenarnya menyelesaikan permasalahan perselisihan hubungan industrial yang sering terjadi antara tenaga kerja atau karyawan dengan pihak perusahaan. Nah, selain itu juga apa saja sebenarnya perkara yang bisa diselesaikan di pengadilan hubungan industrial atau PHI ini? Sengketa yang terjadi antara pengusaha dan pekerja itu dikenal dengan perselisihan hubungan industrial. Jadi ada 4 jenis, guys. PHI itu. Yang pertama adalah perselisihan hak. Ini adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat ada perbedaan pelaksanaan atau penafsiran mungkin terhadap ketentuan perundang-undangan itu ya. Atau perjanjian kerja, atau juga peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, atau yang biasa kita kenal sebagai PKB. Nah, perselisihan hak ini juga bisa didefinisikan sebagai perselisihan mengenai hak normatif yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan. Jadi ada perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhi hak ya. Kemudian yang kedua, itu adalah perselisihan kepentingan. Ini perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai salah satu perbuatan ya, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja. Jadi tidak apa, perselisihan pendapat atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau PKB itu. Kemudian yang ketiga, sahabat hukum, ada perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ini jenis perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat ya dalam kaitannya dengan pengakhiran hubungan kerja atau PHK yang dilakukan oleh salah satu pihak. Ini ada yang nggak terima kan. Kemudian terjadi perselisihan di sini. Kemudian perselisihan yang keempat itu adalah perselisihan pemutusan antara serikat pekerja atau serikat buruh, di mana perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan itu karena perbedaan paham biasanya tentang keanggotaan ya, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatan pekerja tadi. Nah, di sini kita akan coba tilik satu persatu bagaimana cara menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ini. Yaitu biasa yang kita temukan adalah dengan upaya bipartit, kemudian tripartit. Kalau itu tidak berhasil, maka pekerja akan menempuh gugatan ke pengadilan hubungan industrial atau PHI. Kita ke perundingan bipartit, salah satunya. Perundingan bipartit ini adalah upaya awal yang ditempuh untuk melakukan gugatan terhadap seandainya terjadi perselisihan hubungan industrial masih di lingkup perusahaan ya. Jadi perundingan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja atau antar serikat pekerja dalam satu perusahaan yang berselisih. Jadi pada prinsipnya memang saat terjadi perselisihan itu upaya yang wajib uh, dilakukan terlebih dahulu adalah perundingan bipartit ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, perundingan bipartit ini harus diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari sampai itu. Jadi seandainya dalam jangka waktu itu kemudian salah satu pihak menolak berunding atau tidak mencapai kesepakatan, tidak mencapai kata mufakat, maka perundingan bipartit ini akan dianggap gagal. Jadi apabila perundingan bipartit ternyata mencapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama yang itu ditandatangani oleh para pihak-pihak yang berselisih tadi. Kalau misalnya sepakat, terjadi mufakat. Nah, kalau misalnya tidak terjadi mufakat ya lanjut gitu. Jadi perjanjian bersama tadi yang sudah disepakati itu bersifat mengikat dan menjadi hukum sehingga wajib dilaksanakan oleh para pihak. Asas fakta sunt servanda di sini berlaku. Nah, kemudian perjanjian bersama ini wajib didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah para pihak ini dengan perjanjian bersama supaya
kekuatan hukumnya jelas gitu. Jadi jika perjanjian ini tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, misalnya ingkar, maka pihak yang dirugikan itu bisa mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan hubungan industrial itu. Misalnya ada ingkar, langsung eksekusi. Nah, kalau misalnya gagal perjanjian tadi, tidak mencapai kata sepakat, kemudian tidak ada mufakat, maka kita ke langkah berikutnya untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ini. Upaya yang ditempuh yang kedua adalah perundingan tripartit. Jadi apabila perundingan bipartit tadi gagal, maka perselisihan hubungan industrial itu bisa dilakukan dengan perundingan tripartit ini. Jadi perundingan tripartit ini adalah perundingan antara pekerja, pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator untuk penyelesaiannya ya. Jadi perundingan tripartit ini bisa melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase biasanya. Mediasi ini dilakukan untuk kasus perselisihan hak, perselisihan kepentingan, PHK, atau perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan dengan cara musyawarah yang ditengahi oleh mediator yang netral yang berasal dari kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau kabupaten kota ya. Jadi istilah kerja ini. Kemudian yang kedua setelah mediasi, medianya itu ada konsiliasi. Jadi sahabat hukum agak berbeda dengan mediasi tadi. Konsiliasi ini dilakukan itu untuk penyelesaian perselisihan kepentingan PHK dan perselisihan antar serikat pekerja yang dilakukan oleh konsiliator yang netral dan terdaftar pada kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, baik di kabupaten kota. Nah, konsiliator ini menangani adanya di wilayah-wilayah kerja yang meliputi tempat pekerja itu bekerja ya. Jadi para pihak itu perlu mengajukan permintaan penyelesaian secara tertulis kepada konsiliator yang ditunjuk sudah dan itu disepakati. Gitu. Kemudian yang ketiga ada arbitrase. Jadi penyelesaian perselisihan melalui arbitrase ini meliputi perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Jadi, gugatan ke pengadilan hubungan industrial itu bisa diajukan apabila kemudian upaya tripartit yang meliputi mediasi tadi dan konsiliasi itu gagal. Tapi tidak demikian jika perselisihan itu sudah diselesaikan melalui arbitrase karena tidak dapat diajukan lagi ke pengadilan hubungan industrial. Nah, perkara apa saja sebenarnya yang bisa diselesaikan di pengadilan hubungan industrial ini? Yang pertama adalah di tingkat pertama itu yaitu untuk perselisihan hak dan perselisihan PHK. Kemudian yang kedua di tingkat pertama dan terakhir untuk perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja dalam satu perusahaan. Itu dia. Artinya dalam perselisihan hak dan perselisihan PHK itu masih dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut yaitu melalui kasasi di Mahkamah Agung. Sedangkan untuk kasus perselisihan kepentingan dan perselisihan serikat pekerja dalam satu perusahaan itu tidak bisa diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, hukum acara yang berlaku dengan pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata pada lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang PPHI. Untuk mengajukan gugatan perselisihan itu diajukan ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja tadi bekerja. Jadi di kota mana atau di kabupaten mana gitu. Di situ pengajuannya. Nah, apa saja sebenarnya yang perlu diperhatikan ketika kita mengajukan gugatan ke PHI ini ya, gugatan PHI ini. Yang pertama harus dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Kemudian nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak. Kemudian pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan atau objek gugatan. Kemudian dokumen-dokumen, surat-surat dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh penggugat. Itu harus disiapkan. Kemudian setelah gugatan itu diajukan, selanjutnya akan dilaksanakan pemeriksaan oleh hakim dan akan diputus perkara perselisihannya. Nah, itu sahabat hukum terkait dengan bagaimana cara kita melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe. Kita akan terus berjumpa lagi nanti di video berikutnya. Tetap pantengin terus channel ini. Ciao.